Anak-anak, luar biasa. Siapa yang dari awal ibadah ngerasain gimana rasanya? Rasanya tuh kayak mau nangis, rasanya kayak di badan tuh kayak ada yang bergetar. Coba angkat tangan. Tidak usah pakai suara, Mamle cuma butuh tangannya aja diangkat. Wow, oke. Turunkan tangannya lagi. Siapa waktu sepanjang ibadah rasanya sukacita banget? Gak pernah rasain sukacita sebelumnya. Kayaknya banyak kemarin marah-marah, sedih lah, galau gitu. Coba rasain, ada yang rasain sukacita sepanjang ibadah? Angkat tangan coba. Jangan ada yang bohong, semuanya. Wow, keren banget. Itu tandanya betapa Roh Kudus lagi bekerja di anak-anak. Terima kasih, turun tangannya sayang. Oke, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Bagus, oke. Anak-anak, hari ini Mam mau jelasin tentang tarian. Oke. Wah. Anak-anak tadi udah lihat tarian ya, dari awal, dari yang kecil sampai ada kakak-kakak, sampai Mam juga sebagai penari. Ada lagi umur yang di atasnya Mam juga ada sebagai penari. Nah, anak-anak, tahukah kenapa kita harus menari? Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat suka disembah. Dia Allah Elohim. Coba sebutkan anak-anak. Yang kenceng. Allah Elohim itu Allah yang menciptakan. Dia menciptakan semuanya. Selain kita, semua keindahan di dunia ini itu adalah Allah yang menciptakan. Dan itu ada ayatnya. Mazmur 150. Nah, siapa yang bisa baca? Coba dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Stop. Tunggu. Kedengeran gini. Mamle punya murid ngomongnya gitu. Jadi kayak gitu ngomongnya. Coba bacanya yang jelas. Nah, kan udah bukan Dede bayi toh. Oke. Dari perikopnya, dari ayatnya ya. 1, 2, 3 mulai. Ayatnya bilang, biarlah segala makhluk itu memuji Tuhan. Kita ini makhluknya Tuhan apa bukan? Bahkan lebih kerennya, kita itu adalah anak-anaknya Allah. Keren gak? Malaikat aja gak disebut anak Allah. Kita ini adalah anak-anaknya Allah. Mam, kalau nari itu bukannya anak laki-laki doang. Anak perempuan doang. Tidak. Nanti Mam mau cerita. Jadi waktu zaman dulu, waktu bumi belum dijadikan, ada 3 malaikat yang di surga, pemimpinnya. Namanya Mikail, Gabriel, sama Lucifer. Si Lucifer ini malaikat yang, iya betul banget ya sayang. Tapi dia ternyata di badannya dia itu ada alat musik, ada alat tarian. Dia itu tugasnya adalah mengorganisasi, menciptakan tarian, penyembahan di surga. Keren gak? Keren. Tapi sayang banget dia sombong. Makanya Tuhan itu, Allah itu gak suka sama orang sombong. Karena sombongnya tahu gak apa anak-anak? Bilang begini, udah aku gak mau lagi melayani Tuhan. Aku kan serba bisa. Orang aku jalan aja badanku berbunyi. Karena di badannya dia ada tamborin, ada keyboardnya mungkin, ada kecapinya, ada gitarnya. Badannya banyak sekali alat musiknya. Keren ya? Tapi karena Tuhan tidak suka sama yang sombong. Anak-anak kita ini butuh Tuhan. Malaikat aja butuh Tuhan, apalagi kita. Jangan pernah sombong sayang.
tangannya dilipat. Oke, tadi udah perjanjian, benderanya ditaruh di bawah. Ayo taruh, ini udah gak ada benderanya, tiangnya taruh di bawah. Itu sangat berbahaya, taruh di bawah dulu sayang. Taruh di bawah, tangannya dilipat. Oke. Anak-anakku yang hebat, ini kalian bersyukur diadain retret. Karena yang lainnya di luar pada libur, tapi kalian belajar ini Tuhan mau. Karena hari-hari ini sungguh mengerikan sayang. Oke, dengerin. Jadi karena sombong si Lucifernya dilempar ke bumi beserta semua alat musik yang dia pegang sama pengikut-pengikutnya. Makanya anak-anak, kenapa sekarang yang kalian di sini dan di luar sana tugasnya kalian mengembalikan semua tarian, semua musik buat Tuhan Yesus. Karena udah di bawah turun, udah dilempar ke bumi. Makanya coba Mam Lia mau tanya, siapa di sini yang setiap hari nonton TikTok, angkat tangan. Oke, turun tangan lagi. Tidak usah pakai suara ya, janji ya. Siapa yang tiap hari sudah mengingat tarian TikTok, minimal 5 tarian TikTok? Aduh tuh. Yes, oke betul. Oke, nggak apa-apa ngaku. Siapa di sini yang sampai kalau dengar lagunya langsung bergerak otomatis? Wah, sampai terbayang-bayang di telinganya sama di kepalanya. Oke, turun tangannya. Anak-anak Mam Lia nggak mau bilang itu jelek atau enggaknya. Sekarang ini anak-anak yang menilai, karena Mam Lia percaya walaupun kalian kecil tapi roh di dalam kalian besar. Oke. Kalau kegiatan itu sudah membuat kita terngiang-ngiang dan gak ingat yang Tuhan Yesus mau, maka itu sudah menjadi salah. Apa sayang? Salah. Masa tarian TikTok setiap hari bisa 2 atau 3, nontonnya bisa berjam-jam, tapi kita gak pernah sediakan waktu berdoa di kamar atau di suatu tempat, baca Alkitab yang satu pasal 5 tahun. Bener ya? Iya, ada begitu. Itu udah salah. Hari ini kita mau mengembalikan. Oke, sebentar. Mam Lia tidak akan mengajar kalau masih ada yang lari-lari. Anak-anak tahan ya. Anak-anak sedang dilatih jadi pasukannya Tuhan. Jadi belajar tahan. Itu udah kesepakatan dari awal karena mau ikut retret ya. Tahan ya. Oke. Lalu kita mau mengembalikan tarian buat Tuhan. Makanya hari ini emang perlu ya, Mam? Perlu banget. Kenapa sekarang itu iblis mencoba? Anak-anak Mam Lia mau kasih tahu, kerjanya iblis itu mencuri, membunuh, dan dari ulang. Biar tahu nih anak-anak, kerjaannya iblis itu apa sayang? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi si iblis itu dia mencoba mempengaruhi semua musik dan tarian di dunia ini untuk menyembah iblis. Makanya kalau kalian lihat ada tarian, ada nyanyian yang pakai kostumnya iblis. Yang kata-katanya mengerikan. Itu banyak banget tarian dan lagu-lagunya kata-kata yang mengerikan. Mam Lia nggak taruh, tapi pasti kalian tahu sesungguhnya. Jadi iblis mencoba memasuki semua tarian untuk memuliakan namanya iblis. Tapi hari ini anak-anak yang hebat, kita mau mengembalikan tarian-tarian untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak? Coba katakan, saya bisa. Saya bisa. Caranya gimana? Coba lanjut lagi PPT-nya. Kita lihat lagi. Nah, lihat itu tarian. Hari ini kakak-kakak, mam semua mau ngajak anak-anak sudah terlibat pelayanan dari sejak kecil. Lewat tarian kah? Lewat main musik kah? Tadi mam lihat ada anak yang belajar operator. Keren banget, itu umurnya masih kecilnya, masih SD. Lihat, belajar kayak mengatur ibadah.
Ada yang belajar melayani di bawah ngatur parkir. Anak-anak hari ini semuanya kita lagi mau, Tuhan itu mau anak-anak dari kecil sudah belajar melayani. Hari ini masuk kelas tarian. Dari kelas tarian anak-anak tahu nggak, dalam tarian itu ternyata kita bisa lakukan sesuatu yang besar. Percaya atau tidak? Coba bilang percaya. Percaya atau tidak? Tarian itu ternyata adalah doa. Coba bilang sama temannya, doa. Yes. Jadi waktu anak-anak kemarin nari apa ya? Oh iya, ada lagunya itu loh yang pakai hitam-hitam itu, tahu gak sih anak-anak? Film apa itu yang hitam-hitam apa namanya, pakai pangnya dua, ada tahu nggak kakak-kakak? Film apa tuh yang apa sayang? Itu tariannya nge-booming. Bajunya hitam-hitam. Mamlia mau kasih tahu ya anak-anak. Itu filmnya yang melakukannya itu orangnya nggak punya perasaan. Dia hidupnya di dalam seperti kuburan. Masa kalian mau tarian kuburan itu ditarikan sama orang-orang yang anak-anaknya Tuhan mau? Memang mau suasana di rumah, suasana di dunia ini kayak kuburan mau? Itu tuh anak-anak kelihatannya bagus kok Mam. Nggak ada yang seperti pukul-pukul gerakannya. Tapi anak-anak ternyata di dalam lagunya itu kata-kata yang sangat mengerikan. Tangannya sayang. Jadi itu adalah tarian kematian. Bayangin kalau sampai seluruh dunia ini menarikan itu, bajunya hitam-hitam. Dan tahu nggak, makanya keluarganya apa? Ada yang makan darah, bener nggak sih? Iya kan? Itu serem nggak? Emang mau? Jadi hari ini kita mau katakan, Tuhan, ampuni aku yang sudah melakukan tarian dan suka lagu-lagu yang tentang kematian. Ya sayang, kita hari ini mau balikin keadaannya. Siapa yang mau bertobat hari ini? Oke, turun tangan. Lanjut Kak. Lihat, siapa saja yang bisa menari untuk Tuhan. Lihat, ada laki-laki itu pakai sayap kerup. Tadi ada kakaknya tuh laki-laki, ada perempuan, ada oma-oma, ada opa-opa mungkin. Semuanya menari buat tuh. Oke, anak-anak sebelahnya lihat. Siapa ya itu ya? Gambarnya siapa itu? Coba lihat Daudnya pakai bajunya lengkap atau enggak? Waktu dia nari si Daudnya udah jadi apa coba? Nggak denger, jadi apa coba sayang? Jadi raja, bayangin raja nari nggak pakai baju. Wah. Dibilang apa di atas dulu, coba kita baca judulnya. Satu dua, menari seperti Skidido. Bacanya kayak anak murid mama. Cepet. Coba, 1, 2, 3, menari. Coba, itu ada ayatnya, coba baca. Sama-sama ya, 1, 2, 3, ya. Skidido, oke. Dan ceracap. Keren gak? Katanya Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia nari gak gini? Haleluya, haleluya. Enggak. Dia sampai lompat. Bahkan ya anak-anak dibilangnya, ini ayatnya Mamlia gak taruh. Sampai dia menanggalkan baju kerajaannya. Makanya dia cuman kayak gini. Makanya ada ayatnya bilang sampai kelihatan dalemannya. Dalemannya itu celana dalamnya. Saking mungkin lompatnya di Tadi kakaknya aja lompatnya masih ini. Bayangin Daud menari dengan sekuat tenaga. Coba di belakangnya ada gambar apa? Tahu nggak? Seperti apa ini? Namanya apa ini anak-anak? Oke, Mamlia kasih tahu ya, mungkin anak jarang lihat. Ini namanya tabut. Apa sayang? Tabut Tuhan. Yes, jadi waktu itu Daud mengiringi tabut. Karena seorang raja zaman dulu belum boleh pegang tabut. Kayak Mamlia pegang sekarang ini. Karena kalau zaman dulu pegang tabut langsung
langsung mati. Tapi sekarang karena zaman anugerah, di mana Tuhan mau kita semakin dekat sama Tuhan, maka Dia boleh izinkan setiap orang-orangnya masuk dalam hadirat Tuhan lebih dekat. Lewat tarian terutama juga. Makanya si Daud peragain tarian nih, kalau nari begini nih, sukacita, sekuat tenaga, gak peduli lagi sakit kakinya, lagi kena marah, ini nari dengan sekuat tenaga. Lanjut lagi Kak. Tahukah anak-anak siapa yang membuat Daud itu bisa nari dengan sekuat tenaga? Coba bilang apa? 1, 2, 3. Bergaul dengan, yang kencang, 1, 2, 3. Bergaul dengan, yuk baca ayatnya yang kuat, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi anak-anak, Roh Kudus itu begitu memenuhi Daud supaya dia ayo nari buat Tuhan, ayo memerintah bersama Tuhan, ayo anak-anak yang sekarang, ayo semuanya nyembah. Jangan sukain lagu TikTok yang isinya tentang kuburan, tentang gerakannya yang gak jelas, pakaiannya hitam-hitam, tidak ada ekspresi waktu nari. Masa ekspresinya begini, seram. Ada lagi lagunya pakai baju itu Sam Smith. Dia itu pakai baju setan warna merah waktu di Grammy kemarin. Narinya mengerikan sayangku. Dan itu yang coba iblis lagi kasih ke dunia, apalagi ke anak-anak. Betapa iblis itu sangat jahat. Dia mau bilang, ayo udah nari itu aja gak apa-apa, bagus. Nanti tenar loh, nanti nonton di TikTok bisa 1,3K, bisa 5.000K. Waduh, terkenal gak? Terkenal. Tapi sesungguhnya itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Anak-anak hari ini, nanti kan setelah ini kita anak-anak dapat Roh Kudus. Dapat pengurapan. Jadi oke, lanjut Kak. Nah oke. Anak-anak itu tadi kenapa kita harus nari buat Tuhan. Betapa hari ini kita mau kembalikan tarian itu buat Tuhan. Tarian itu bisa kayak doa. Karena, oh ya anak-anak, Mam Lia mau kasih tahu ya. Aduh terima kasih, ada yang mencatat dengan sangat sungguh-sungguh. Anak-anak, sesungguhnya ya, Mam Lia itu belajar nari dari kecil. Tapi Mam Lia baru belajar tarian yang sangat berkuasa itu sekitar, udah mungkin sekitar belasan tahun yang lalu. Di mana setiap Mam Lia coba untuk minta kesembuhan, itu Mam Lia lakukan doa sambil menari. Mengangkat selendang merah, mengartikan bahwa Tuhan, ada darah Yesus yang menyembuhkan hidupku. Anak-anak tahu nggak? Sembuh nggak Mam Lianya? Sembuh. Sekali lagi itu sembuh bukan karena mungkin tariannya, tapi ketaatannya, di mana tadi kita di awal bilang bahwa Allah kita Allah yang sangat suka disembah. Lewat tarian terutama, lewat nyanyian, lewat ketaatan. Dan waktu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh Roh Kudus, maka itu akan mendatangkan apa? Pemulih. Apa sayang? Pemulih. Oke anak-anak, ini Mam Lia kasih tahu alat-alat. Coba lihat semuanya tuh alat, ada mahkota besar, mahkota kecil, bunga, banner, banyak banget. Ada kecapinya ada 2 versi seharusnya, tapi entah di mana juga, mungkin lagi ini ada styrofoam, ada hati, ada ini, ada bunga. Wow, banyak banget. Banyak nggak alat tariannya? Banyak sayang. Mam lihat ceritain ada cuma 7 ya, kalau nggak salah 7 atau 6. Oke, yang ini tamborin. Coba yuk, tamborin apa ya? Tamborin artinya berperang dan mengacaukan rencana musuh. Siapa di sini yang mau mengacaukan rencana musuh? Yes. Jadi waktu anak-anak lagi belajar tari tamborin, anak-anak jangan tamborin begini. Tapi nanti anak-anak kalau ada pegang tamborin jangan disengaja dirusakin ya. Penuh dengan hikmat. Oke, ini ayatnya ada di Yesaya 30 ayat 32. Sebab setiap pukulan dengan tongkat. Jadi kalau tamborin, bahasa Alkitabnya tongkat penghajar. Bayangin itu tamborin bulat, tapi bisa jadi tongkat, bisa ngajar bulat. Dipukul kepalanya iblis. Kira-kira kepalanya iblis pusing nggak?
pusing. Jadi kayak gitu. Jadi katanya akan diiringi rebana dan kecapi dan ia akan berperang melawan Asyur. Asyur itu bangsa yang tidak taat sama Tuhan. Jadi sesungguhnya waktu anak-anak main tambor itu kayak anak-anak memukul kepala kepala siapa? Right. Oke, lanjut. Yang kedua ada twiring api. Nah nanti ada twiring, itu ada macam twiring. Ini anak-anak ini twiring pelangi, tapi kalau api itu warna api apa aja ya? Merah, kuning, orange, oh biru bener. Apinya di itu ya, nah di kompornya mama warnanya biru ya. Oke, ini api, twiring api itu membangun suasana. Ya, kita mau cepat karena kita mau latihan. Yang selanjutnya Kak, ada banner. Wah ini banner, itu bannernya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang double, macam-macam. Banner itu artinya meninggikan. Coba 1, 2 sebut. Yuk 1, 2, 3. Meninggikan. Yang kenceng, yang bagus bacanya 1, 2, 3. Kok nama-nama Tuhan dia 2 kali? Namanya Tuhan banyak ya? Coba sebutin sama Mama lihat nama Tuhan apa aja, coba. Yesus, apa lagi? Apa? Roh Kudus bisa, apa lagi? Allah Bapa bagus, apa lagi? Sebelah sini. Apa? Jehovah Shalom, good, apa lagi? Jehovah Jireh, apa? Roh, iya Allah juga berupa roh. Yang lebih tepat lagi, Allah udah tadi, apa lagi ya? Satu lagi. Malaikat bukan Tuhan, apa sih? Jehovah Nisi, tepuk tangan dulu buat anak-anak luar biasa. Wow, ternyata nama Tuhan bisa lebih dari 5. Itu karena bukan Tuhan kurang kerjaan, tapi Tuhan sangat baik supaya kita bisa kenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan sesuai yang seperti yang kita butuhkan juga. Ya, siapa yang mau kenal Tuhan lebih dalam? Yes, oke lanjut Kak. Wow, ini adalah mahkota. Coba, mahkota itu bisa diartikan sebagai lambang kerajaan Tuhan dinyatakan. Makanya anak-anak waktu anak-anak ngangkat mahkota atau bikin itu sesungguhnya anak akan bilang, Tuhan aku mau di rumahku, di sekolahku, di daerahku ada kerajaan Tuhan lagi dinyatakan. Nah ini adalah makanya ada Mazmur 145 bilang, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Ya, anak-anak kan baru lahir tahun 2000-an, Mam lihat tahun 80-an. Tapi waktu zamannya Bapak Abraham itu tahun ribuan Masehi yang lalu. Iya, berarti kerajaannya Tuhan kekal nggak? Kekal, makanya anak-anak kita harus bawa tarian yang mendatangkan kerajaan Tuhan. Lanjut Kak. Nah, siapa yang punya hati? Turun tangannya. Hatinya warna apa itu? Kalau hatinya hitam itu gimana? Tadi pagi udah dibenerin ya sayang ya. Hatinya udah gak ada yang marah lagi. Hatinya udah gak ada yang emosi. Ya, jadi hati itu hari ini Tuhan mau waktu kita nari itu adalah menampilkan hati yang taat. Apa anak-anak? Yes. Nanti pulang dari retret ada perubahan. Yang tadinya di rumah melawan sama mama, disuruh dikit langsung enggak. Tapi waktu pulang retret anak-anak berubah karena udah ditaruh hati yang taat. Lanjut Kak. Wah ini bunga matahari. Bunga matahari itu adalah bilang Tuhan adalah matahari dan perisai. Anak-anak bayangin kalau nggak ada matahari di dunia ini bisa nggak? Mam lihat pernah pergi ke suatu negara, mataharinya cuma timbulnya 2 jam. Enak gak? Gak enak, kenapa? Karena dingin terus. Gelap, kemana-mana mesti pakai handphone. Karena saking dinginnya kemana-mana bajunya tebel. Gak bisa kayak gini. Jadi kita bersyukur ya, itu dia karena Tuhan Yesus mau dia adalah Tuhan matahari dan perisai. Nah lanjut lagi Kak. Wah ketutup kecapinya. Ini kecapi. Wah, siapa yang pernah lihat kecapi? Oke, siapa tokoh di Alkitab yang senjata
senjatanya kecapi? Coba. Dah, tepuk tangan dulu ye. Anak-anak, kecapi itu artinya penyembahan. Penyembahan gak cuma waktu nyanyi, gak cuma waktu berdoa, tapi penyembahan adalah setiap saat. Kalian bangun tidur, Tuhan terima kasih aku hari ini harus ngapain. Waktu anak-anak sekolah itu adalah seperti menyembah kepada Tuhan. Ya, semua yang kita lakukan adalah penyembahan. Nah, sikap 2. Mulutnya, oke. Dibilang ini anak-anak ini harus punya. Karena di akhir zaman Tuhan akan mencari siapa yang punya kecapi. Kecapi itu adalah penyembahan. Hari ini masih suka diomelin mama, papa, guru. Enggak apa-apa sayang. Itu tandanya adalah kita masih mau dididik tuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat anak hebat hari ini. Kakak, aku mau panggil kakak Ajeng. Mana kakak